Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore sedulurku. Dan hari ini kita perhatikan kondisi gulmanya secara umum sudah seperti ini. Dan ini kondisi 4 hari setelah kita lakukan penyemprotan. Atau ketika kita lakukan penyemprotan kemarin, usia tanaman padi kita 9 HST, hari ini berusia tepat 13 HST. Secara umum memang terlihat seperti ini, dan untuk lebih jelasnya kita perhatikan secara lebih mendetail karena kemarin di sini itu kita lakukan 3 perlakuan herbisida yang berbeda. Oke, buat sedulur yang mungkin kemarin tidak menonton video penyemprotan kami ulangi kembali. Di sini petakan atas ini kami gunakan serendi tunggal. Kemudian yang di sebelah sini dekat pematang ini kita gunakan serendi dan rodiamin. Sisanya yang ke sana, pinggiran sana, kita gunakan serendi dan nugras. Untuk dosisnya, apakah serendi tunggal atau serendi rodiamin ataupun serendi nugras, itu dosis serendinya 1 saset 25 gram kita gunakan untuk 4 tangki penyemprotan. Dan kemudian untuk rodiaminnya ini kita gunakan 2 tutup botol, artinya 2 tutup botol rodiamin dan tambah serendi dari yang sisa di sini. Kemudian untuk nugrasnya itu kami pergunakan 20 ml untuk 1 tangki penyemprotan. 4 hari ini kondisinya sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan sedulur bisa perhatikan di pematang ini saja, ini kita lakukan percobaan. Sisa dari serendi yang kita semprotkan di sini kita semprotkan di pematangnya. Yang ini memang super kering, dia sudah mulai mati juga. Bagus, dan perhatikan sendiri. Untuk penyemprotan serendi tunggalnya itu kemarin kita laksanakan di sini. Perhatikan kondisi sekitarnya dan perhatikan juga video penyemprotan kita. Nah, sekarang kita cek saja hasilnya sambil jalan-jalan. Oke, kita coba dekatkan biar sedulur bisa perhatikan lebih jelas. Penyemprotan serendi tunggal kondisinya seperti ini. Memalukankah? Memuaskankah? Atau gimana pendapat sedulur? Namun menurut kami, perhatikan saja, berdaun lebar sudah mampus, teki juga mulai mampus, dan berdaun sempit juga mulai mampus. Padahal ketika kita lakukan penyemprotan kemarin, itu kondisinya di sini kering. Bahkan dari penyemprotan sampai hari ini 4 hari tidak ada hujan sama sekali. Perhatikan, sudah mulai ada retakan dunia di sini. Biarlah dunia bumi yang retak, tanah sawah yang retak seperti ini, tapi hubungan kita, persahabatan kita di dunia per-YouTuban tidak retak. Terima kasih sebelumnya. Nah, kondisinya seperti ini dia. Secara umum memang luar biasa proses kematian daripada gulma, sekalipun kondisinya kering. Dan untuk bahagian yang ada airnya macak-macak kemarin jauh lebih baik daripada ini. Dan untuk tanaman padi sendiri memang tidak terlihat adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia mengalami stres. Tidak ada, masih aman sejauh ini, masih kokoh juga, masih ini. Oh, bagus. Anakan pinggirannya juga tidak ada yang menjadi korban daripada penggunaan herbisida. Semuanya masih selamat. Itulah fungsinya herbisida selektif. Dia bisa memisahkan mana padi yang perlu diselamatkan, mana gulma yang perlu dibikin mampus. Nah, seperti ini terlihat jelas. Kemudian untuk penyemprotan nugrasnya, ini kemarin kita ambil video di sini karena batasnya sampai di lajur sana. Itu batas untuk nugras, serendi dan nugras, sampai dari sana sampai ke bahagian pematang sana. Nah, kondisinya seperti ini, perhatikan. Ini juga masih kering. Nah, kondisinya seperti ini.
Ini rumput-rumput jenis ini semuanya sudah mulai mati, dan proses matinya juga pelan-pelan, lumayan bagus juga ini. Sementara untuk gulma jenis seperti ini sebahagian ada yang mati, sebahagian hanya hoyong-hoyongan seperti ini, belum mati. Dan apakah dia akan mati itu tidak bisa kita pastikan. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Namun menurut banyak pernyataan, banyak daripada mereka yang sudah mencobanya, sebenarnya gulma seperti ini masih bisa mati jika penyemprotannya kemarin ada air atau airnya kondisinya macak-macak. Kemudian untuk jenis gulma yang lain, sepertinya memang semuanya mati. Secara pelan-pelan sudah mulai menunjukkan kematiannya. Dan untuk tanaman padi, ini masih terlihat aman, masih terlihat normal saja, belum ada tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa tanaman padi kita stres efek daripada penggunaan herbisida untuk penanganan gulmanya. Masih aman-aman saja dan tidak ada anakannya yang ikut terbunuh. Nah, seperti ini tidak ada anakannya yang ikut terbunuh dia. Dan batangnya juga masih kokoh, masih aman, daunnya juga masih sehat-sehat saja. Untuk penyemprotan serendi dan rhodiaminnya kemarin ketika kita lakukan penyemprotan itu kita ambil video di sini. Nah, di sini kemarin kita ambil videonya berdekatan dengan penyemprotan serendi dan nugras. Disinilah kita lakukan penyemprotan rhodiamin dan kita perhatikan bagaimana kondisi gulmanya. Nah, seperti ini. Di kondisi gulma yang super banyak tanpa air, serendi dan rhodiamin juga bisa mengendalikan gulmanya, sekalipun masih terlihat masih banyak yang baru mulai mau mati pada kondisi 4 hari setelah kita lakukan penyemprotan. Nah, seperti ini. Dan untuk efek yang diberikan oleh serendi plus rhodiamin seperti ini, seperti yang kita sampaikan kemarin, di mana rumputnya akan mekar, ngangkang seperti ini. Nah, rata-rata dia sudah mulai membuka seperti ini, dan kondisi seperti ini sebenarnya sangat bagus untuk proses anakan tanaman padi karena sirkulasi udara dan serapan sinar mataharinya menjadi lebih baik. Nah, rata-rata memang sudah seperti ini. Namun untuk gejala stres pada tanaman padi tidak terlihat, karena biasanya kalau stres itu kondisi batangnya melemah, kemudian daun-daunnya juga terlihat agak sedikit aneh. Sementara yang ini semuanya normal saja, hanya ini saja yang diberikan. Dia hanya mekar seperti ini saja. Seharusnya ini sudah masuk tahap pemupukan, namun karena belum ada hujan, tidak ada air, kita tunggu beberapa hari ke depan. Nah, begitulah dulur secara keseluruhan update terkini dari gulma yang sudah kita tangani. Apakah dia hanya serendi tunggal yang di atas sana, serendi rhodiamin dan serendi nugras, ketiga-tiganya sama-sama bisa membereskan masalah gulma, sekalipun kita lakukan penyemprotan kemarin pada keadaan yang kering. Sementara untuk keadaan yang macak-macak kemarin, ini dulur perhatikan, benar-benar bersih dan luar biasa sekali. Bahkan gulma yang membandel sekalipun seperti di sana itu sudah mati dan menghitam. Ini kondisinya kemarin ketika kita lakukan penyemprotan, airnya macak-macak, dan bandingkan saja di sini yang sedikit kering kemarin masih seperti ini. Dan kesimpulan kami dari percobaan penggunaan herbisida rhodiamin dan serendi, nugras dan serendi atau serendi tunggal, ketiga-tiganya tidak memberikan efek stres untuk tanaman padi. Lalu jika ada sedulur yang masih kurang yakin bahwa penggunaan herbisida itu akan
memberikan dampak stres terhadap tanaman padi. Nanti setelah hujan kita coba aplikasikan kembali khusus satu tangki penyemprotan dengan dosis maksimal, satu tangki 1 saset serendi, 3 tutup botol rodiamin dan 25 ml nugras. Kita laksanakan percobaan, kita cari lokasi yang pas, mungkin di sana nanti kita lakukan, apakah nanti akan ada efek stres yang bisa kita perhatikan. Dan untuk kondisi sekarang ini seharusnya kita sudah bisa memberikan pupuk pertamanya, sekalipun usianya sudah 13 HST, ini belum ada pupuk pertama mengingat belum ada air. Nah sedulur, jika 2 hari ke depan tidak ada air, maka kita lupakan dulu pupuk pertamanya dan kita dahulukan penyemprotan awalnya, karena penyemprotan juga belum kita lakukan sama sekali di sini, mengingat indikasi serangan ulat sudah mulai ada seperti ini. Seperti di sana itu ada indikasi serangan ulat. Maka jika tidak ada hujan 2 hari ke depan, kita coba lakukan penyemprotan terlebih dahulu dengan sedikit memberikan nutrisi rangsangan untuk anakannya. Baru kemudian jika ada hujan kita lanjutkan dengan pemupukan. Dan dulur, ikuti terus channel ini karena akan terus kita update perkembangan tanaman padi kami di sini, serta ada perbandingan punya tetangga di atas sana yang jauh lebih bagus. Dan buat sedulur yang sudah mengikuti kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar-lancar saja. Doa kami selalu menyertai sedulur. Baik, kami akhiri saja, kami mohon pamit. Salam satu lumpur, salam perdamaian, salam kemajuan pertanian Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.